tahu perkembangan praktikum. Jadi saudara, mudah-mudahan sudah pernah mengenal natrium dan kalium ya. Zat ini reaktif ya. Kalau kena tangan, tangannya berkeringat, segera akan memunculkan api ya, memunculkan panas ya. Kalau terlalu banyak bisa keluar api. Oleh karena itu, karena bahayanya itulah diberitahu jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Di tempat lain itu mungkin di IPB itu pernah guyonan ternyata masuk ke mulut, wah mulut ada air liurnya, wah jadi malapetaka hingga lidahnya itu bermasalah ya. Di Indonesia yang pernah ditemui membuang sisa natrium dan kalium itu di tempat sembarangan, tempatnya itu basah ada airnya, mungkin terjadi ledakan ya. Syukur ledakannya tidak memunculkan kebakaran yang besar. Oleh karena itu sudah kita mengantisipasi, di lab itu ada pemadam kebakaran sederhana, PAR ya, kemudian juga sudah disiapkan alat-alat yang lain untuk memperkecil, dan salah satunya adalah Anda dilakukan seperti ini ya. Jadi saudara, natrium itu kita coba. Dan natrium itu bendanya itu seperti setip gitu ya, seperti penghapus ya, bisa dipotong ya. Nah, maka pesan saya, zat itu jangan dipegang dengan tangan terbuka ya, tanpa alas tangan ya, karena itu natrium itu agak unik ya. Kalau kena air dia bereaksi, muncul api atau panas. Kalau kena minyak tanah dia aman. Jadi aneh ya, kalau kena air ya, dia akan bereaksi, tapi kalau kena minyak tanah dia akan diam ya. Itu mirip dengan karbit ya, mungkin Anda kenal karbit. Karbit juga itu, karbit itu kalau disimpan di dalam minyak tanah. Nah, yang jadi masalah sekarang minyak tanah itu angel, susah ya. Dulu ada kok pegawai lab ya, namanya Mul, sudah meninggal beberapa tahun lalu, itu paling ngopeni ya, jangan yang ada di lab itu suatu saat kekurangan air, kemasukan air sehingga minyaknya berkurang di meledak, dan bahan-bahan kita natrium itu ada sisa-sisa lama ya, entah apa sudah beli apa enggak, sisa lama ya. Dulu kita labnya itu ada di Kusuma Bangsa, lab kimia dari Belanda ya, dan sekarang mudah-mudahan masih ada. Jadi saudara, nanti pertama dari alat-alat dan bahan itu tolong hati-hati, karena kalau salah aja kan membuat malapetaka. Sayanglah kalau kita anak kimia terus jadi malapetaka karena bahan kimia ya. Kalau orang lain sudahlah ya, pantas ya, kalau kita nggak pantas lah ya. Seperti cerita ada membuat balon udara yang terdiri di situ ada gas yang mudah terbakar, ternyata dia mengeluarkan api, maka balon udara itu meletus dan membuat celaka bagi yang ada sekitarnya. Jadi saudara, jadi gini, nanti ya, mudah-mudahan sudah dilihat di buku percobaannya. Nanti itu kita ada beaker glass dikatakan. Beaker glass itu nanti akan digunakan diisi air ya. Jadi diisi air, ada beaker glass itu diisi air, kemudian diberi kertas saring ya, kertas saring. Kemudian nanti sebelumnya itu kita coba kita beri indikator ya. Intinya itu kalau natrium mungkin sudah dilihat ya, itu ada perhatian-perhatian, hati-hatinya ya. Jadi kalau saya lihat pada prosedurnya, letakkan seiris logam natrium pada kertas saring di atas permukaan air. Jadi gelas kimia, beaker glass itu diberi air, bisa air keran ya. Kemudian nanti di atasnya diberi kertas saring ya, diberi kertas, kalau ini tisu ya, diberi kertas gini. Jadi saya arahkan kameranya ya. Jadi ini kalau ada gelas bawahnya itu kemudian diisi air, kemudian ditutup dengan kertas sehingga kertas itu dibasahi oleh air. Nah, setelah dibasahi air, jadi
kertas itu kondisikan jangan tenggelam, tapi di permukaan, tapi air mengenainya. Jadi dia mengapung di atas air dalam beker gelas itu. Nah, tutuplah gelas kimia secara cepat dengan kaca arloji, amati reaksi yang terjadi. Jadi nanti kita mencoba mengecek ya. Saya ulang lagi, nomor 1 itu ada baca sudah ya. Jadi nanti kita uji larutan yang terjadi setelah ada Na itu dengan larutan PP, fenolftalin. Ya, jadi di atas cawan porselin letakkan sepotong kecil NaOH, kemudian biarkan apa yang jadi. Mengapa larutan demikian? Lalu isilah cawan itu dengan air secukupnya dan larutkan. Saya ulangi lagi ya. Jadi saudara, kita harus mengiris logam natrium yang tadi katakan seperti strip itu bisa dipotong-potong dengan pemotong apa silet atau cutter, tapi ingat jangan sampai dipegang tangan. Kalau dipegang tangan, kalau tangannya basah maka akan bereaksi dengan tangan Anda. Saya baca lagi, kemudian letakkan dengan mengapung di atas permukaan air dalam gelas kimia. Ya. Jadi saya katakan kemudian letakkan dengan mengapung di atas permukaan air dalam gelas. Ya. Jadi kertas saring ini, ya, kemudian kita ambil sedikit natrium ke dalam beker, ke dalam ya kelihatannya kamera ya. Ya, jadi ini ya, kemudian nanti dibasahi dengan beker air beker, kemudian agak basah ya. Kemudian di atas permukaan air gelas itu ya. Kemudian letakkan dengan mengapung di atas permukaan air dalam gelas kimia. Tutuplah gelas kimia secara cepat dengan kaca arloji, amatilah reaksi, ujilah dengan. Jadi maunya itu jangan sampai terjadi lompat itu. Tapi kalau bisa dilakukan di lemari asam itu agak aman ya. Jadi kalau ini kemudian sudah kita letakkan di dalam ini, kalau perintahnya ini segera ditutup dengan dengan kaca arloji. Nah ini yang hati-hati. Mengapa ditutup? Ditutup itu pikirannya adalah jangan sampai tadi kok ditutup saya ini. Jangan sampai lompat kena kita ya. Jadi kalau kita sudah membasahi kertas saring dengan air, kemudian kita ambil ya, kemudian kita letakkan di atasnya itu adalah Na yang sudah kita iris kecil, mungkin di separuh dari jagung itu ya. Kalau bisa besar meledak. Nah, setelah itu kita tutup. Pikiran saya tutup itu dalam rangka untuk mengamankan kalau terlompat. Nah setelah itu amati reaksi yang terjadi atau gitu ya. Jadi kalau nanti ada tes tanya koas. Jadi sekali lagi gelas kimia itu kemudian diberi air, kemudian dibasahi dengan di atasnya kertas saring, dibasahi, kemudian kita ambil logam Na, kita letakkan di atas kertas saring yang sudah agak basah, agak teles gitu ya. Kemudian kita tutup. Kalau saya tidak harus keras arloji ya, tidak harus gelas arloji. Mungkin beker gelas juga tidak apa-apa yang agak besar di atasnya, sehingga kita bisa terlihat bebas lompat-lompatannya itu. Sekali lagi itu ditutup, harapannya jangan sampai lompat ke tubuh kita. Oke. Dan ujilah larutnya dengan larutan PP. Jadi larut diambil, kemudian diambil airnya, air yang sudah bereaksi dengan Na tadi, kemudian kita akan menguji airnya tidak usah diambil banyak, secukupnya, apakah dimasukkan dengan tabung reaksi atau apa, kemudian baru ditetesi larutan PP. Ya. Sekarang harus dipikirkan Na ditambah H2O. Rafida terbayangkan Na ditambah H2O jadi apa kira-kira? Na